Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utia Nur Hafizah Rizkia Ramadhani, akan membawakan materi mengenai inovasi pembelajaran abad 21 sebagai tugas pengganti UTS Inovasi Pendidikan. Yang pertama ada pengertian pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center, yaitu berfokus kepada siswa. Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan-kecakapan tersebut antara lain yaitu kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi sehingga menciptakan SDM yang berkualitas. Praktisi pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, semua harus bisa mau melakukan perubahan. Perubahan yang seperti apa? Nah, perubahan yang bisa dilihat dari sisi kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Lalu kita bertanya lagi, kalau sesuai keinginan kan kita ingin A, kita ingin B, kita ingin C. Tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat kita. Bagaimana kebutuhan mendasar untuk bisa memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia. 34 provinsi, ini bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya DIY, bukan hanya Jawa Timur, bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Sumatera Barat, bukan hanya Papua, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, semua membutuhkan pendidikan. Nah, pendidikan ini penting. Pendidikan ini sebagai landasan dasar bagaimana kita membangun fondasi untuk bisa menghasilkan SDM unggul dan kompetitif. Sehingga kalau kita sudah bisa merealisasikan target yang kita canangkan bahwa jangka pendek, menengah, dan panjang, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengambil kebijakan, sebagai seorang pengelola lembaga pendidikan, semua akan mengambil peran di situ. Konsep pembelajaran abad ke-21 yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan. Dalam konsep ini, peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat kelompok. Peran peserta didik dalam penerapan pembelajaran abad ke-21 adalah belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan high order thinking, serta belajar mengajukan pertanyaan. Yang kedua ada creativity and innovation, yaitu daya cipta dan inovasi. Kreativitas dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir out of the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung meningkat. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Collaboration atau kerjasama adalah bentuk aktivitas kerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Konsep kerjasama akan mengajak peserta didik untuk belajar membuat kelompok, menyesuaikan, dan kepemimpinan. Tujuan kerjasama ini agar peserta didik mampu bekerja lebih efektif dengan orang lain dan meningkatkan empati serta bersedia menerima pendapat yang berbeda. Communication atau komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia.
Peserta didik diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan sehingga menyampaikan gagasan, berdiskusi hingga memecahkan masalah yang ada dalam setiap kelompok. Selanjutnya ada peran guru dalam pembelajaran abad 21. Guru merupakan pendidik profesional yang harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermutu. Pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan pribadi yang utuh dengan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas peserta didik dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran abad ke-21 memiliki tujuan yaitu membangun kemampuan belajar peserta didik dan mendukung perkembangan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, aktif dan mandiri. Peran penting seorang guru abad ke-21 adalah guru perlu memperkuat keingintahuan intelektual siswa. Selanjutnya ada karakteristik guru abad ke-21. Yang pertama ada mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka dan penggunaan digital atau online media. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya adisional, bahkan ini bisa disebut wajib. Selanjutnya ada reflektif atau refleksi. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya, seperti melakukan evaluasi pembelajaran pada akhir pembelajaran. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Yang terakhir ada menerapkan pendekatan diferensiasi. Guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala. Kesimpulan, tugas dan fungsi guru sebagai pendidik adalah mempersiapkan siswa untuk bekerja dan menjadi warga negara yang baik yang mampu menghadapi kehidupan di abad ke-21. Tuntutan dalam mengembangkan tugas ini semakin kompleks, bukan hanya menyangkut kemampuan yang bersifat intelektual, melainkan juga keterampilan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain, bentuk-bentuk pembelajaran baru diperlukan untuk mengatasi tantangan global yang kompleks ke depan. Juga menggarisbawahi pentingnya keterampilan kerja pribadi abad ke-21 ini seperti inisiatif, ketahanan, tanggung jawab, pengambilan resiko, kreativitas, keterampilan sosial seperti kerja tim, jaringan, empati, dan kasih sayang, dan keterampilan belajar seperti mengelola, mengatur, dan keterampilan metakognitif.